Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera dan keluarga dari Saudari Cherry yang pada kesempatan siang hari ini beretikat baik untuk mendoakan dari almarhum Lo Fang Hung yang 49 hari kita peringati. Kenapa dipilih hari 49 hari? Tentunya ini ada satu penjelasan bahwa 49 hari bagi orang yang meninggal dalam tradisi Mahayana adalah hitungan hari yang sangat menentukan untuk terlahirnya kembali di alam-alam yang lain. Apabila seseorang tingkat kebaikannya semasa hidupnya itu kurang, seseorang 49 hari akan mendorong terlahir di alam penderitaan. Kita tidak tahu secara pasti saat ini arwah beliau menempati alam yang mana. Namun sebuah usaha, sebuah upaya dari pihak keluarga yang ditinggalkan untuk membantu, ibarat sebuah perjalanan seseorang yang baru saja meninggal itu akan menempuh satu perjalanan yang baru. Mungkin satu perjalanan itu perlu bekal, maka doa ini sebagai bekal seseorang yang telah meninggal. Mungkin perjalanan yang akan ditempuh jauh atau berat, sudah kewajiban bagi yang hidup yang ditinggalkan, yang pernah berhutang budi kepada beliau, sudah sepantasnya dan selayaknya untuk membantu perjalanan agar sampai perjalanan itu terhambat. Salah satu cara yang dilakukan yang masih hidup ini adalah dengan mengirim doa atau mendoakan. Mungkin semasa hidup pernah mengalami kekilapan-kekilapan dalam hidup, maka kewajiban bagi kita yang ditinggalkan untuk menyatakan bakti dan hormat itu dengan membantu dengan mengirim doa-doa. Yakinlah keluarga yang ditinggalkan Saudari Cherry bahwa doa yang dikirim kepada seorang yang telah meninggal, kepada orang yang pernah kita kenal, kepada Lo Fang Hung benar-benar membantu perjalanan memperlapang menuju alam yang lain. Semoga setelah terlahir di alam bahagia akan selalu memberikan doa restu kepada Saudari Cherry, selalu mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam hidup, menata kembali, membuka lembaran baru lagi, sehingga kehidupan bisa berjalan normal kembali. Tadi beberapa perumpamaan telah dijelaskan oleh Sang Buddha. Perumpamaan yang dikatakan Sang Buddha itu untuk mempermudah pemahaman dan penerimaan seseorang ketika seseorang mengalami kesedihan karena berpisah dengan orang yang dicintai, orang yang pernah dekat dengan kita. Karena tidak mudah, tidak gampang. Seorang rohaniwan pun tidak gampang melepaskan orang-orang yang pernah dikenalnya begitu saja ketika ditinggal kematian. Maka bermacam-macam cara bagaimana Sang Buddha menjelaskan tentang kesedihan, tentang segera mengikhlaskan kepergian seseorang yang telah meninggal itu. Tadi di awal, tadi ada khotbah Sang Buddha. Sang Buddha bikin sebuah perumpamaan yang mudah dimengerti, mudah diterima. Sang Buddha mengatakan demikian. Bagaikan buah setelah masa akan gugur, demikian pula makhluk yang bisa mati setelah dilahirkan harus selalu menghadapi takutnya kematian. Ya, bagaikan buah apapun, dari bunga kemudian muda, layak, mateng, ya, kalau tidak ada yang mempetik pasti itu akan gugur sendiri, akan membusuk. Demikian pula seganteng apapun, sebergas apapun manusia yang pernah dilahirkan pasti akan mengalami nasib seperti buah ini, yaitu pasti akan mengalami kematian. Bahkan tidak sampai tua pun sudah mengalami kematian, tergantung karma seseorang. Dan ternyata yang menakutkan kematian ini bukan saja
satu orang, dua orang, bahkan hampir semua manusia ketika menghadapi kematian, pihak keluarga maupun yang mati sendiri mengalami ketakutan. Kenapa menghadapi kematian itu takut? Karena tidak tahu secara pasti alam seperti apa yang akan ditempati. Kalau sudah tahu pasti tidak perlu takut. Kamu terlahir di dunia ini, nanti setelah mati langsung masuk surga, pasti masuk surga. Tentunya orang tidak perlu takut mati, karena dijamin hidup lebih enak. Karena tidak ada satu yang pernah melihat kehidupan surga, orang jadi takut, ya. Namun bukan berarti ketakutan tidak bisa kita lenyapkan. Bagaimana melenyapkan ketakutan? Ajaran-ajaran agama menyebutkan kebaikan-kebaikan yang kita perbuat melalui pikiran, ucapan, dan tindakan itulah yang akan mendorong seseorang untuk terlahir di alam yang bahagia. Seseorang yang takut mati sebetulnya orang yang belum merasa mempunyai timbunan kebaikan, bekal kebaikan. Tapi bagi mereka yang telah kesehariannya mengumpulkan kebaikan-kebaikan, tidak pernah menakutkan kematian itu, dan kematian itu datangnya kapan kita siap. Jadi dengan penjelasan, dengan perumpamaan Sang Buddha ini, orang yang tadinya itu belum sadar, belum bisa menerima kematian, dengan perumpamaan buah ini menjadi bisa menerima kapanpun seseorang akan mengalami kematian. Diumpamakan sebuah buah akan gugur. Perumpamaan yang kedua, Sang Buddha mengatakan, seperti halnya dengan periuk keramik haruslah pecah pada satu waktu. Demikian pula kehidupan dari makhluk yang bisa mati telah ditentukan untuk berpisah. Kita tahu ada beberapa bahan-bahan ya yang dibikin dari keramik. Kita lihat di kanan kiri kita itu ada beberapa keramik tempat abu, ya, dalamnya abu. Keramik-keramik itu suatu saat nanti bisa mengalami pecah. Pecahnya bermacam-macam. Ada karena terjatuh, bisa juga secara alami karena usianya pun akan mengalami pecah. Demikian pula kehidupan kita juga, sekuat apapun, sesehat apapun juga pasti akan mengalami pecah juga kehidupan ini, dengan berakhirnya kehidupan ini dengan kematian. Kemudian juga untuk memahami lebih mudahnya bahwa kematian itu pasti datang kepada siapapun. Kalau kita mengikuti acara pemberangkatan jenazah, terutama masyarakat kalangan Chinese, itu biasanya ketika peti diangkat mau dimasukkan mobil, itu ada petugas yang banting semangka, ambiar. Demikian pula kehidupan itu juga akan mengalami pecah. Kehidupan ini akan terurai yang membentuk jasad-jasad jasmani ini, ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terutama saudara-saudari Cherry, bahwa kematian tidak bisa terelakkan, bisa terjadi. Orang yang kita benci juga akan mati, orang yang kita cintai juga akan mati. Yang bijaksana dalam ajaran Sang Buddha, sampai di sini ikatan karma Anda dengan saudara Long Wahung. Namun bukan berarti kita tidak bisa menyatakan hormat dan bakti lagi. Hormat dan bakti adalah meneruskan nasihat, selalu ingat pesan-pesan yang pernah disampaikan untuk menata kehidupan lagi. Kita selalu doakan semoga almarhum benar-benar terlahir di alam yang bahagia, dan setelah terlahiran bahagia memberikan doa restu semoga saudari Cherry selalu mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam hidup ini. Sadu, sadu, sadu.